Halo adik-adik, jumpa lagi di Sekolah Minggu Gereja Kristen Jawa Kiara Condong ya. Dan semoga kondisi adik-adik semua sekarang sehat-sehat aja ya. Dan kita doain nih supaya wabah corona atau COVID-19 ini segera berlalu, biar kita bisa kembali berkumpul di gereja bersama-sama ya. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah saat ini, kita nyanyi dulu yuk lagu medley Happy Ayaya dan King Kong Badannya Besar. Yuk. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah adik-adik, setelah nyanyi tadi, yuk kita sekarang berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mbak Ika. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membimbing kami untuk bersekolah minggu hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu, mengerti dan melakukannya dalam kegiatan kami sehari-hari. Dan biarlah Engkau semakin dipermuliakan melalui kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom anak-anak yang hebat. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, kita mau buka sama-sama dari Alkitab kita. Kita sama-sama siapkan ya. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Kita sama-sama baca ya. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh
mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yehuda dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, inilah firman Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kita sedang menghadapi wabah. Wabah apa coba? Oh iya, wabah virus corona. Nah, kita sudah bosan ya di rumah terus. Nah, saat ini Bunda mau bercerita tentang bertekun menantikan Roh Kudus. Nah, ini ada kisahnya ya. Anak-anak mau dengerin ceritanya? Yuk kita dengerin ceritanya. Alkisah. Hiduplah satu keluarga kelinci. Di rumahnya ada di pinggir padang rumput. Keluarga kelinci ini terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anaknya yang bernama Keke, Lili, dan Cici. Suatu hari, ayah dan ibu kelinci berpesan kepada anak-anaknya, "Anak-anak, karena persediaan makanan kita sudah habis, maka pagi ini ayah dan ibu akan pergi mencari makanan." "Ayah, aku mau ikut boleh ya?" "Jangan, Cici. Perjalanan ayah dan ibu hari ini cukup jauh, bahkan harus masuk ke hutan." "Loh, bukannya kita sudah cukup menyeberang padang rumput? Terus ambil wortel di ladangnya Pak Tani. Aku suka wortel." "Kita tidak bisa ambil wortel lagi karena sedang masa panen. Pak Tani memperketat penjagaan. Berbahaya buat keselamatan kita. Jadi ayah dan ibu harus mencari makanan ke tempat lain." "Iya, Keke, Lili, dan kamu Cici. Kalian harus tetap di rumah menunggu ayah dan ibu. Kalian tidak boleh pergi jauh-jauh. Berbahaya. Kalian harus saling menjaga. Bersabar ya menunggu kepulangan ayah dan ibu. Kami berusaha untuk pulang secepat mungkin." "Baik, ayah, ibu." Setelah ayah dan ibu pergi, mereka bertiga bermain bersama. Bermain kejar-kejaran, bermain petak umpet, juga bermain tebak-tebakan. Menjelang siang, si Cici sudah mulai merasa bosan. Kakak Lili, sudah mainnya. Aku bosan, capek. Lagi pula
Perutku sudah mulai lapar. Aku ingin makan wortel, tapi punyaku sudah habis. Sabar, Cici. Kita masih harus menunggu ayah dan ibu. Mungkin mereka sebentar lagi pulang. Tapi perutku sudah lapar sekali. Kak Keke, kelamaan kalau menunggu ayah ibu. Ayo kita pergi ke ladang Pak Tani. Kan deket tinggal menyeberang padang rumput ini. Kita ambil 1 atau 2 wortel. Cukup untuk mengganjal perutku. Jangan, Cici. Berbahaya. Ingat pesan ayah dan ibu. Kita tidak boleh ke sana. Kita tetap harus menunggu ayah dan ibu datang. Mengingatkan Cici untuk tetap tinggal di rumah. Sebagaimana pesan ayah dan ibu mereka, Keke selalu mengingatkannya. Tapi aku sudah bosan. Aku sudah lapar. Ayah, lama sekali. Ibu juga lama sekali. Kapan datangnya? Jangan-jangan pulangnya nanti sore atau malah besok. Kalau begitu, aku bersih sendiri saja ya. Cici, jangan. Percayalah. Ayah, ibu datang membawa makanan untuk kita. Begini saja. Kalau kamu sudah merasa lapar, kamu makan wortel punya Kak Lili saja. Lili juga mencoba menghibur Cici supaya tidak jenuh. Bahkan memberikan jatah makanannya untuk Cici. Tidak nanti kalau Kak Lili yang kelaparan bagaimana? Begini saja, kamu ambil wortel Kak Lili separuh, terus ambil punya Kak Keke separuh. Jadi, kamu bisa mengganjal perutmu, biar tidak kelaparan. Sementara Kak Lili dan Kak Keke juga tetap bisa makan wortel. Hore, setuju. Kemudian, Keke dan Lili bersama-sama menjaga Cici supaya bisa bertahan dalam menunggu ayah dan ibu mereka. Bahkan mereka akhirnya membagi jatah makanan mereka untuk Lili, sehingga mereka bisa makan bersama. Lili tetap bisa bertahan menunggu kedatangan ayah dan ibu, tidak menjadi bosan, dan tidak jadi nekat pergi ke ladang Pak Tani. Beberapa saat kemudian, ayah ibu mereka datang membawa makanan, sayuran, dan daun-daun segar dari hutan. Nah, adik-adik, seperti cerita kelinci tadi ya, mereka bosan menunggu dan menantikan sesuatu yang nggak tahu kapan datangnya. Seperti adik-adik ya, kalau di rumah disuruh menunggu, pasti kok lama ya, nggak datang-datang, jadi bosan. Nah, cerita tadi seperti murid-murid Tuhan Yesus yang bersama-sama menunggu tentang datangnya Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak bosan. Mereka saling mendukung, saling menguatkan, dan saling menghibur. Seperti Lili, Keke, dan siapa tadi satunya? Iya, seperti Cici. Nah, bertiga tadi sama-sama saling menguatkan, saling mendukung, saling menghibur untuk menunggu kedatangan orang tuanya. Nah, demikian juga murid-murid Tuhan Yesus yang saling menunggu, saling mendukung, saling menguatkan untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dan menunggu datangnya
Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kita juga harus belajar untuk menjadi sahabat yang saling menemani, yang saling mendoakan, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, itu tadi cerita tentang firman Tuhan yang saling menunggu, bertekun bersama-sama. Nah, untuk mengakhiri, kita sama-sama berdoa ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajari kami untuk selalu bertekun, untuk selalu bersahabat dengan teman-teman kami, untuk saling menguatkan, untuk saling menghibur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami Tuhan untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, itu tadi ya firman Tuhan yang sudah dibawain oleh Mbak Ika ya. Dan jangan lupa besok kan kita mau ibadah bareng sama orang tua kita ya. Jangan lupa adik-adik mempersiapkan persembahan untuk dimasukin ke dalam kantong persembahan bersama dengan orang tua adik-adik ya. Dan tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk rajin cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah ya. Oke, dan untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu He's Changing Me atau Sedikit Demi Sedikit. Yuk! Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Sejak ku terima Dia, bertumbuh dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku, oh juru selamat. Ku tidak seperti yang dulu lagi, meski little